Barcelona sumbang pemain terbanyak untuk timnas Spanyol di Piala Dunia U17. Barcelona menyumbang pemain terbanyak timnas Spanyol U17 untuk Piala Dunia U17 di Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember 2023. Dari 21 anggota skuad dari timnas Spanyol, 8 diantaranya berasal dari Barcelona. Kedelapan pemain Barcelona antara lain adalah Hector Fort, Andreas Guenza, Pau Cubarsí, Kim Jae-yeon, Pau Prim, Marcel Bernat, Juan Hernandez, dan juga Magueu. Polandia U17 coret 4 pemain di Piala Dunia akibat alkohol. Piala Dunia U17 2023 tinggal menyisakan beberapa hari lagi. Namun bencana justru terjadi di timnas Polandia U17 lantaran mereka harus memulangkan 4 pemain mereka akibat meminum alkohol. Dilansir dari media Polandia Mesiki, 4 pemain timnas Polandia U17 harus dipulangkan ke negaranya akibat permasalahan alkohol. Keempat pemain tersebut adalah Oskar Tomczyk, Filip Wolski, Jan Lapski, dan juga Filip Broska. Erick Thohir lobby FIFA, bendera Palestina boleh berkibar di dalam stadion. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan telah berkoordinasi dengan FIFA agar bendera Palestina boleh dikibarkan dalam kompetisi di bawah naungan dari FIFA. Menurut Erick Thohir, FIFA tidak mempermasalahkan pengibaran bendera Palestina sebagai simbol dukungan pada kemanusiaan dan perlindungan atas HAM. FIFA menghargai kebebasan berekspresi, apalagi perlindungan HAM dan juga kemanusiaan. Ini terutama dalam konteks pengibaran bendera Palestina. Jadi PSSI dalam hal ini menegaskan tidak ada pelarangan apalagi sanksi, kata Erick dikutip dari laman PSSI. Pengusaha Finlandia segera ajukan tawaran beli Inter Milan. Pengusaha Finlandia Thomas Siliakus rupanya tidak main-main untuk bisa membeli Inter Milan. Dia akan mengajukan penawaran resmi dalam waktu yang dekat ini. Siliakus belakangan ini memang mengungkapkan niatnya untuk mengakuisisi Inter Milan dari Steven Zhang. Siliakus menyatakan bahwa perusahaan investasi miliknya yakni XX1 Century Capital sudah mengajak sejumlah investor untuk membeli Inter Milan dengan harga mencapai 2,5 miliar dolar Amerika. Dalam 2 pekan ke depan, Siliakus akan mengajukan tawaran resmi kepada Steven Zhang. Inter Milan kehilangan Pavard 2 bulan. Inter Milan tidak bisa memakai jasa Benjamin Pavard setidaknya sampai awal tahun depan, sebab Pavard harus diistirahatkan karena mengalami cedera lutut. Pavard mengalami masalah pada lututnya karena salah jatuh usai ditekel pemain lawan. Kabarnya tempurung lutut Pavard sempat dislokasi sebelum akhirnya kembali ke posisi semula. Pavard baru bisa kembali paling cepat pada Januari 2024. Jorginho dikritik usai enggan salaman dengan kapten Newcastle. Jorginho menolak bersalaman dengan Jamal Lascelles usai Arsenal kalah dari Newcastle United di ajang Liga Inggris pada akhir pekan lalu. Dan sportivitas gelandang berpaspor Italia pun dipertanyakan. Diketahui kemenangan Newcastle diwarnai gol kontroversial Anthony Gordon di babak yang kedua. Usai laga, Arsenal masih belum sepenuhnya menerima keputusan tersebut dan Jorginho yang menjadi kapten di laga itu pun tampak masih emosi. Martin Odegaard akan absen dalam beberapa pekan karena cedera. Kabar kurang baik datang dari skuad Arsenal karena Martin Odegaard yang merupakan salah satu pilar utama mereka harus mengalami cedera. Seperti yang dilaporkan oleh Sky Sport, di mana dalam laporan tersebut disebutkan apabila Odegaard absen di laga melawan Newcastle karena mengalami cedera, dia diwajibkan untuk absen lebih lama agar bisa fokus 100% untuk memulihkan cederanya dan juga tampil 100% fit. Sergio Ramos rupanya sempat hampir bergabung dengan Manchester United. Pemain Sevilla yakni Sergio Ramos akhirnya membeberkan apabila dirinya dulu sempat hampir bergabung dengan Manchester United di tahun 2025. Saya amat lega bertahan di Real Madrid. Saya kini juga senang bisa membela Sevilla untuk saat ini, ujar Ramos dilansir dari The Mirror. Di sisi lain, di musim panas kemarin Manchester United juga sempat membujuk Ramos untuk mau bergabung, namun Ramos memilih untuk bergabung dengan klub masa kecilnya yakni Sevilla. Barcelona dituntut 30 miliar rupiah oleh ex-direkturnya. Barcelona kembali diterpa masalah. Salah satu ex-direktur mereka yakni William Manarelli mengajukan gugatan senilai 1,8 juta euro
atau sekitar 30 miliar rupiah karena tuduhan mencemari nama baik. Manarelli menuduh bahwa Laporta telah membujuk para anggotanya agar menerima proyek stadion yang diusung oleh rezim baru yang lebih mahal dan juga mengalami banyak perubahan. Gugatan Manarelli telah masuk dalam sistem pengadilan Katalan. Tanggal sidang akan segera ditentukan dan Laporta berpeluang dipanggil untuk memberikan bukti. Eder Militao segera perpanjang kontraknya di Real Madrid. Satu lagi penggawa Madrid yang kini memutuskan untuk mengikat komitmen lebih lama bersama Los Blancos. Bek andalan mereka Eder Militao dilaporkan akan segera menekan kontrak baru di Santiago Bernabeu. Fabrizio Romano melaporkan ia sepakat untuk bertahan 5 tahun lagi di Los Blancos dan ia akan membela panji Real Madrid hingga tahun 2028. Bek timnas asal Brasil itu juga dilaporkan akan diproteksi dengan klausul rilis mencapai 1 miliar euro agar tim-tim lain tidak bisa untuk membajaknya. Tottenham telan kekalahan perdana. Chelsea memberikan suguhan comeback impresif ketika menggulingkan Tottenham dengan skor akhir 4-1 dalam duel Liga Inggris pekan yang ke-11. Derby London kali ini berpihak kepada si biru. Tottenham unggul lebih dahulu lewat gol dari Dejan Kulusevski di menit yang ke-6. Namun Chelsea bisa membalikkan keunggulan melalui gol dari Cole Palmer dan juga hat-trick dari Nicholas Jackson. Laga ini berlangsung intens dan diwarnai 2 kartu merah untuk 2 pemain dari Tottenham Hotspur, dan Spurs harus bermain dengan 9 pemain saja di sisa sekitar 30 menit pertandingan. Tentunya hasil ini membuat Spurs gagal kembali ke puncak klasemen. Postecoglou kritik VAR usai Tottenham dibantai Chelsea. Manajer Tottenham Hotspur yakni NG Postecoglou geram dengan keputusan VAR saat timnya dibantai oleh Chelsea. Menurutnya VAR merusak wewenang wasit. Kekalahan dari Chelsea membuat Postecoglou kesal bukan main dengan VAR. Pasalnya VAR merugikan timnya kali ini karena banyak menginterupsi jalannya pertandingan. Bahkan di babak yang pertama wasit Michael Oliver harus memberikan tambahan waktu 8 menit karena VAR sempat mengecek 2 gol Chelsea yang kemudian dianulir. Anda harus menerima keputusan wasit, seperti itulah saya belajar. Makin kesini otoritas wasit makin berkurang dan bisa saja tidak punya sama sekali. Kami nantinya dikontrol oleh orang-orang yang berada jauh dari stadion lewat layar TV, ujar dari pelatih Tottenham Hotspur tersebut. Galatasaray siap jual bek mereka jika Manchester United tertarik. Galatasaray dikabarkan siap menjual bek mereka yakni Sasa Boey yang saat ini kabarnya sedang diinginkan oleh Manchester United. Setan Merah sendiri memang diketahui menginginkan bek kanan yang baru, terutama karena Erik ten Hag sang manajer saat ini merasa tidak puas dengan performa Diogo Dalot di posisi bek kanan sekuat dari Manchester United. Dilansir dari Foto Mag, Galatasaray sudah bersiap untuk melepas sang bek mereka tersebut. Mengetahui ketertarikan dari Manchester United, Galatasaray pun memasang harga sebesar 25 juta euro untuk sang beknya tersebut. Jadi rebutan Chelsea dan PSG, Maignan pilih setia bersama AC Milan. Performa apik dari Maignan membuat dua raksasa Eropa merasa tertarik kepadanya. Mereka adalah Chelsea dan juga PSG yang dilaporkan ingin membajak Maignan dari AC Milan. Baru-baru ini Maignan dimintai komentar terkait ketertarikan dari Chelsea dan PSG tersebut. Sang kiper mengindikasikan bahwa ia tidak akan meninggalkan Milan karena ia sudah terlanjur nyaman bersama Rossoneri. Kiper yang berusia 28 tahun itu diketahui saat ini masih terikat kontrak hingga tahun 2026 bersama Rossoneri. Juventus dapat lampu hijau untuk transfer Calvin Phillips. Kabar ketertarikan Juventus terhadap Calvin Phillips nampaknya bukan isapan jempol belaka. Si nyonya tua dilaporkan sudah mulai bergerak untuk bisa mengamankan jasa gelandang Man City tersebut. Dilansir Gazzetta dello Sport, tim asal Turki itu dikabarkan benar-benar serius ingin memboyong Calvin Phillips. Menurut laporan tersebut, tawaran sudah disampaikan ke meja Manchester City dan tim asal Turin tersebut kini sedang menunggu respon dari sang juara bertahan Liga Inggris tersebut. Meski mahal, Barcelona coba bidik pilar milik Benfica. Barcelona saat ini sedang mencari pivot untuk menambah kedalaman tim mereka, dan mereka kini membidik pilar Benfica yakni Florentino Luis. Sang pemain diketahui memiliki valuasi tinggi, namun Blaugrana tetap menjadikannya opsi yang terdepan.
Florentino Luis pun masuk dalam radar guna didaratkan di bursa transfer musim panas nanti. Dan Direktur Olahraga klub Gianni Deco juga dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkannya. Sport pun mengklaim bahwa sang pemain masuk dalam kriteria milik Barcelona. Blog Rana disebut siap membuka penawaran di angka 40 juta euro dan angka tersebut merupakan valuasi maksimal yang bisa mereka keluarkan. AC Milan dan Brahim Diaz bisa berjodoh kembali. Situasi Diaz yang tidak nyaman di Madrid mendapat perhatian dari AC Milan. Dikutip dari Calcio Mercato, AC Milan hendak melancarkan operasi peminjaman sekali lagi. Rencananya peminjaman kali ini diketahui hanya untuk durasi pendek. AC Milan tidak masalah untuk meminjam Diaz selama paruh kedua musim saja. Pasalnya AC Milan sendiri dipastikan akan kehilangan Samuel Chukwueze selama 2 bulan karena ia akan mengikuti Piala Afrika. Sebelumnya dilaporkan bahwa Madrid sebenarnya tidak masalah untuk melepas Diaz di bursa transfer musim dingin nanti, tetapi hanya dengan status pemain pinjaman. Ibrahima Konate idamkan PSG. Bek tengah Liverpool Ibrahima Konate masih punya sisa kontrak selama 3 tahun. Meski begitu, Konate mengaku tertarik berseragam PSG di masa mendatang. Kontrak Ibrahima Konate di Anfield baru akan habis di musim panas 2026 dan Konate membuka peluang untuk meninggalkan Liverpool untuk PSG apabila mendapatkan kesempatan. Selama lebih dari 2 musim berkostum merah, Konate telah membuat 64 penampilan di semua kompetisi dan Konate membantu The Reds memenangi Piala Liga, Piala FA dan melaju ke final Liga Champions pada musim pertamanya. Liverpool ambil ancang-ancang untuk amankan jasa Florian Wirtz. Liverpool dikabarkan mulai mengambil ancang-ancang untuk bisa mengamankan pemain Bayer Leverkusen yakni Florian Wirtz. Kepastian ini diambil untuk memastikan mereka memiliki pemain yang bisa mengisi posisi dari Mo Salah jika ia benar pergi dari Liverpool. Dilansir dari Daily Star, Liverpool menargetkan Wirtz karena keinginan dari sang manajer Jurgen Klopp. Manajer Liverpool tersebut diketahui sangat terkesan dengan performa pemain dari Bayer Leverkusen tersebut yang walau masih berusia 20 tahun tetapi telah menjadi starter reguler di skuad Bundesliga. Klub sendiri meyakini apabila potensi dan talenta yang dimiliki oleh Wirtz akan bisa menggantikan posisi dari Masalah di skuad mereka. Karena itulah sang pemain amat otomatis dengan keputusannya untuk membajak sang pemain dari Bayer Leverkusen.